Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apila Jaraki. Nah, sebelum kita belajar, ayo sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, kali ini kita masih belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kelahiran Pancasila. Hingga Perang Dunia Kedua, pada tahun 1942, bangsa Indonesia belum punya negara. Saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Nah, kita dijajah oleh Jepang selama 3 tahun. Mulai dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada penjajahan tersebut, baik oleh penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ataupun oleh Jepang, bangsa Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia diminta untuk kerja, serta hasil panennya diambil paksa. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar pertama ini adalah kerja rodi. Betul-betul bagaimana para rakyat Indonesia saat itu dijajah habis-habisan. Kemudian diambil paksa lagi hasil panennya. Pada masa Indonesia dijajah, rakyat Indonesia sangat menderita. Penderitaan itu akhirnya memunculkan pemberontakan terhadap Jepang oleh pasukan pembelah tanah air atau PTA di bawah pimpinan Supriyadi. Karena saat itu mulai tumbuh rasa bahwa kita semestinya tidak ditindas dan tidak dijajah. Mestinya nilai kemanusiaan harus dijadikan nilai yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, akhirnya para tokoh nasional juga makin gigih berusaha agar Indonesia segera merdeka. Dengan usaha dan doa, kesempatan Indonesia untuk merdeka menjadi terbuka karena saat itu kekuatan Jepang sebagai penjajah mulai melemah. Jepang saat itu mulai melemah karena Jepang melawan sekutu. Jepang saat itu tengah perang melawan pasukan sekutu dalam Perang Dunia II. Tentara sekutu adalah gabungan antara tentara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain. Pada tahun 1944 akhir, posisi tentara Jepang mulai terdesak. Jepang lalu berusaha merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang. Untuk merangkul bangsa Indonesia, Jepang akhirnya membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Nah, karena Jepang mulai melemah, akhirnya Jepang mulai merangkul Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Nah, kira-kira bagaimana sehingga Pancasila bisa lahir? Ayo. Nah, dalam mempelajari kelahiran Pancasila kali ini, kita akan belajar bagaimana proses pada saat merancang dasar negara Indonesia, serta bagaimana sehingga diperingati hari lahir Pancasila. Jika kita berbicara tentang kelahiran Pancasila, maka kita akan berbicara tentang bagaimana prosesnya merancang dasar negara. Dalam proses merancang dasar negara ini, dibentuk yang namanya BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPK ini didirikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Dr. KRT Raji Manudioningrat dan beranggotakan 69 orang. Nah, BPUPK kemudian ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945.
Kantornya di Gedung Chow-Sangen yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. BPUPK yang bertugas dalam merancang dasar negara akhirnya melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini dibuka oleh Raja Manwedioningrat. Dalam pembukaan sidangnya, Rajiman mengatakan, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Akhirnya, di sidang BPUPK tersebut, yang dihadiri juga oleh para tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, serta Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Dalam sidang ini, di hari pertama, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin yang berpidato menyampaikan usulan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian, pada hari kedua, tanggal 30 Mei, M.R. Supomo yang berpidato menyampaikan usulan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan di hari terakhir, pada hari ketiga, di tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno yang berpidato menyampaikan usulan dasar negara, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno yang berpidato pada hari terakhir, dalam pidatonya juga mengusulkan nama Pancasila sebagai nama untuk dasar negara. Pak Soekarno mengatakan, saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila. Serta mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali. Oke, baik. Terkait bagaimana proses kelahiran Pancasila, kita tadi sudah membicarakannya bahwa Pancasila itu adalah sebutan nama untuk dasar negaranya kita dan disepakati pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ketemu untuk di channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.